illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nyuwun kawigatosan dhateng jamaah ingkang nembe rawuh. Monggo ingkang Bapak-bapak langsung mlebet lapangan mlebet pados sok ngajeng Mesih Selo lajeng nomor kalih monggo Ibu kebayi rumit saking ngajeng piyambak wingkingipun lajeng sak wingkingipun salajengipun. Ingkang ibu saking wingking piyambak pun kebayi rumit lajeng maceng-maceng. Semonggo sedaya mawon datang Bapak ingkang sewon ratusan kloson langsung mlebet mawon datang sop pados ingkang Mesih Selo monggo sop ngajeng dereng kepak nomor kalih ugi dereng kepak monggo ingkang punisi rumiyin Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Together الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Atur ini datang sama Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Moga bapak-bapak ibu jamaah ingkang rawuh kula enggal kagipun cepetaken jam sampun meh dumugi derek ibadanipun jam 6.30 sampai sampun 6.29. Saya moga persiapan dari mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Melaksanakan amalan-amalan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima atas semua itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik wasilah agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin yang semoga selalu dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini untuk kesekian kali dalam sejarah perjalanan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan seiring dengan usia kita dipertemukan dalam suasana imaniyah yang dibalut dengan rasa suka dan cita, rasa gembira yang disebabkan karena hasil pencapaian puncak pendakian madrasah Ramadan yang telah kita lalui selama ini, dan berbagai aktivitas, kesibukan ibadah dan amal soleh, gema takbir, tahlil dan tahmid yang dilantunkan sejak semalam hingga pagi hari ini adalah satu wujud ungkapan rasa kegembiraan dan kesyukuran kita atas nikmat sebuah perjuangan ibadah yang kita lalui dengan penuh kesungguhan. Seluruh komponen umat Islam pada hari ini bagaikan satu tubuh merayakan kegembiraan tanpa terkecuali, melupakan sejenak rasa duka, rasa takut, rasa lapar, rasa khawatir dan lainnya, larut dalam kegembiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita dinobatkan menjadi alumni Madrasah Ramadan. Sebuah gelar yang menuntut kita menyadarkan diri kepada hakikat sebuah makna yang mengantarkan kita tidak hanya sekedar menjadi insan Ramadhani, berangkat dan segera juga sekaligus menjadi terminal akhir, sehingga seolah-olah menjadi hamba di saat bulan Ramadan saja. Aktivitas dan semangat beribadahnya semakin kendor, bahkan hilang sama sekali, tak ada asar, tak ada bekas sisa-sisa Ramadan. Seharusnya madrasah Ramadan membentuk kita menjadi kaum yang rabbani, mengingat Allah tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi mengingat Allah sepanjang hidup kita. Terutama kita jaga apa-apa yang sudah kita lakukan di madrasah Ramadan ini, kita lakukan di 11 bulan berikutnya. Masyaallah muslimin yang semoga berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat ini kita dihimpun. Ada satu kata yang barangkali pernah kita dengar dan pernah kita mendengarnya, yaitu istiqamah. Madrasah Ramadan telah mengajarkan kita sebuah keistiqomahan yang sesungguhnya, keistiqomahan dalam bertauhid, kesesungguhan kita dalam ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah.
keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam tataran wajib maupun sunnah, secara individu maupun kolektif. Keistiqomahan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari perjuangan dan perubahan kita untuk masa depan kita. Iman hanya kepada Allah, lalu istiqamah di atas perkataanmu. Hadis riwayat Muslim sahih. Masyaallah muslimin, seiring dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan diri dalam istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dalam surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keistiqomahan adalah sebuah sifat lahir dan batin melalui proses ruhiyah seorang hamba. Sebuah proses yang membutuhkan pengorbanan dalam arti yang sesungguhnya. Sebuah proses pendewasaan dalam memahami hikmah ubudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahan adalah hasil pencapaian dari proses menempuh jalan kebenaran yang harus dilalui oleh seorang muslim secara totalitas. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inti dan maksud dari kata istiqomah adalah bertumpu pada kaki jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu berjalan di atas ajaran Islam, ajaran yang sempurna di muka bumi ini dan tidak ada lagi agama setelahnya, dan sedikit pun tidak berpaling darinya. Jika Rasulullah SAW adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa risalah, membawa Islam ini untuk kita semuanya, maka satu-satunya jalan tidak ada lain kecuali kita bawa petunjuk Allah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad SAW menjadi bagian yang tidak terpisahkan di antara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'amaka wa la tat'al awla innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masyaallah muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah yang berada di atas jalan yang hak, istiqomah menjadi jalan ajaran Islam, dan sekaligus berusaha menanamkan keislaman ini bersumber dari manhaj langsung dari Rasulullah SAW dan ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in, generasi 3 yang terbaik di muka bumi dan tidak ada lagi tandingannya. Masuk bukan dan kita usahakan dalam perjuangan kita. Bagaimana Allah sampaikan ini kepada Bilal bin Rabah, seorang budak hina-hina yang menjadi lantang menyuarakan kalimat tauhid walaupun nyawa menjadi taruhannya. Manhaj yang mengantarkan Khalid bin Walid dari seorang prajurit yang menyebut Islam dan kaum muslimin menjadi seorang yang bergelar pedang Allah yang tertulus, yang membawa panji-panji Islam yang terdepan. Manhaj yang mengantarkan semuanya ibunda para sahabat rela mempertahankan kehormatan dinnya dan mengorbankan hidupnya disiksa hingga menemui ajal. Manhaj yang telah berubah watak bangsa Arab yang keras kepala angkuh jauh-jauh cahaya ilahi menjadi bermartabat dan berangkat dihidup oleh bangsa-bangsa lain dan dihormati. Masyaallah muslimin, yang salat Id yang semoga senantiasa menjaga amalan secara konsisten. Derajat tertinggi adalah sebuah pencapaian yang mengharuskan kepada seorang muslim untuk tetap bersabar, bersyukur, menjaga kesinambungan amal, menjaga mata rantai ciri utama dari amal-amal yang disyariatkan di dalam Islam. Rasulullah SAW adalah panutan yang terjadinya bukan mata rantai amal-amal tersebut. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Haqqul amali lillahi adwamuhu wa fikum." Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah kelanjutan meskipun jumlahnya sedikit. Hadis generasi muda kita. Alhamdulillah.
diselamatkan dari azabnya. Kondisi yang real kita hadapi. Semakin menyadari betapa istiqomah menjadi syariat yang berhada, yang berlipat ganda dan istiqomah kita agar kita selalu jauh perbuatan maksiat. Anak kita, istri kita, pasangan kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi sebuah pekerjaan rumah kita masing-masing. Senantiasa harus menjaga mereka dari agenda syaitan yang selalu menghubungkan dengan baru modernitas, digitalisasi dan kebebasan tadi. Nauzubillah, wa na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh lari-lari dari keadaan. Pantang kita menyerah, pantang kita berputus asa sebelum kita berhenti dengan suku-suku kita. Allah pasti akan memuliakan agama ini dan akan tidak ada tujuan lagi terhadap agama ini. Sosok orang yang mukmin akan istiqomah menjadi benteng yang paling utama agar kita tidak termasuk dari bagian-bagian yang akan menjerumuskan kita pada kuwatu syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kepada para pemimpin dan memegangkan kebijakan di negeri ini, rakyat merindungkan pemimpin yang memelihara keistiqomahan dalam harta, perbuat dan bertindak. Anda sekalian adalah orang rakyat. Hendaklah tanggung jawabnya besar berkaca kepada para pemimpin umat terdahulu, pemimpin umat Islam yang memberikan teladan kepada kita, yang telah menorehkan masalah kehidupan mereka. Kekuasaan menjadikan mereka takut dan hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan sebaliknya, menjadikan kekuasaan mereka lupa daratan, mabuk kebayang dan kekuasaan. Masyarakat yang hidup di bawah pakai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jika ada seorang keledai di negeri Iran yang terperosok di lubang di satu jalan, niscaya akan merasakan ditanya pada hari kiamat kelak, mengapa engkau tidak memperbaiki jalan itu? Sudah saatnya para pemimpin bangsa ini tersadarkan dan disadarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada sistem dan aturan bernegara yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan umat kecuali sistem aturan yang dibawa dan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rakyat yang dipimpin. Kualitas pemimpin yang pengusung pengatur kehidupan kita di negeri ini adalah cerminan dari wajah kalian, rakyatnya yang sebenarnya. Kalau rakyatnya curang, senantiasa menipu, suka berbohong, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari diri Allah dan Rasulullah SAW mengutus pemimpin, Allah akan mengutus bagi mereka pemimpin-pemimpin yang karakternya persis dengan umatnya, yang bisa disogok, yang bisa berbohong, yang bisa menipu dan culas. Untuk itu hanya pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Allah dan Rasulnya menjadi kiblat bagi mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-An'am 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika yuwalli ba'dal zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi teman dan sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa musim paceklik, kehidupan yang sulit dikuasai oleh pemimpin-pemimpin zalim. Kalau persoalan timbangan takaran yang curang saja menyebabkan kekuasaan pemimpin yang zalim itu menjadi laknat pada masyarakat dan azab pada seluruh rakyatnya, maka bagaimana kita dengan masalah-masalah yang besar? Seharusnya para pemimpin kita dan kita umatnya yang dipimpin perbanyak istighfar, bertaubat, bertekad untuk memperbaiki diri masing-masing, niscaya mengutus kita pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang sama, kebaikan dan kesolehan di mata rakyatnya. Kepada orang tua, setiap bangsa dan anak yang lahir di antara kalian kaum muslimin, madrasah pertama bagi setiap anak adalah rumahmu. Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kalian berdua. Kenalkan kepada mereka Allah semata, satu-satunya zat yang pantas disembah dan akan mencukupkan segala kepentingan kita. Dan Rasulullah SAW menjadi hujah, kebaikan dan kebenarannya tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran dan Sunnah ajarkan kepada mereka, kenalkan sejak dini mereka pada usaha kita. Jadikan setiap rumah ada penghafal Quran, minimal satu keluarga, satu penghafal Quran. Mari kita canangkan gerakan ini
Setiap hari baca Al-Quran, setiap hari, setiap saat di rumah-rumah kalian yang megah itu bacakan lantunkan ayat-ayat Allah bersama kita. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita sekalian. Masyaallah muslimin, kepada setiap wanita muslimah yang ada di bumi pertiwi ini, Anda adalah mahkota kehidupan dunia. Hiasi dunia ini dengan kelembutan, kesantunan dan kesopananmu. Jangan biarkan harga diri dan kehormatan Anda merusak dan menghinakan diri akibat hasutan propaganda orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjerumuskan Anda. Kemuliaan Anda terletak pada ajaran Islam dan Quran yang sempurna. Kebanggaan Anda terletak pada hijab dan pakaian penutup aurat kalian. Hiasi kehidupan Anda dengan ketakwaan. Jadikan setiap anak berkata, wanita para pemirsa, demikianlah liputan kami kegiatan Idul Fitri di lapangan Dekso pada hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum.